Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi pada kuliah perancangan struktur baja. Kuliah ke-10 untuk sesi yang pertama atau sesi A ini kita akan mendiskusikan topik mengenai beban rencana untuk beban gravitational load. Berikut adalah outline perkuliahan pada sesi kali ini. Yang pertama adalah peraturan atau standar desain atau juga biasa disebut sebagai design code. Kemudian yang kedua akan saya tampilkan studi kasus desain struktur gedung. Studi kasus ini akan menampilkan informasi umum mengenai gedung yang sedang dirancang. Lalu yang ketiga adalah analisis beban rencana untuk beban gravitasi terkait dengan studi kasus desain struktur gedung pada poin nomor 2. Baik, kita mulai untuk poin yang pertama, yaitu peraturan atau standar desain. Dalam proses perancangan atau proses desain struktur bangunan, langkah yang cukup krusial adalah menentukan beban rencana. Analisis beban rencana merupakan tahap yang cukup penting, khususnya untuk menentukan beban apa saja yang akan dilibatkan dalam proses desain. Kesalahan di dalam menentukan beban itu akan menghasilkan desain yang kurang valid, begitu ya, dimana kalau beban yang dilibatkan itu terlalu sedikit atau kurang dari standar, maka akan dihasilkan desain yang underestimate. Tapi kalau desain tersebut melibatkan beban yang berlebihan, akan menghasilkan beban yang overestimate, begitu juga dengan hasil desainnya. Untuk itu perencana atau engineer di dalam menetapkan beban-beban rencana harus sesuai dengan standar atau peraturan desain yang berlaku. Nah, dalam desain struktur gedung setidaknya ada dua jenis beban rencana yang cukup mempengaruhi hasil desain kita, yaitu yang pertama adalah beban gravitasi, di mana beban tersebut akan terdiri dari berat sendiri struktur, lalu beban mati tambahan atau additional dead load, atau beberapa literatur menyebut sebagai superimposed dead load, dan yang terakhir adalah beban hidup atau life load. Lalu beban yang kedua yaitu adalah beban gempa. Nah, untuk tahap kali ini kita akan mendiskusikan khususnya adalah mengenai beban gravitasi. Lalu penentuan nilai beban pada beban gravitasi dan beban gempa didasarkan pada peraturan desain atau desain code yang berlaku pada wilayah di mana struktur tersebut akan dibangun. Nah, untuk kasus di mana desain berada pada wilayah Indonesia, maka standar desain yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia atau SNI. Nah, di Indonesia sendiri penetapan nilai beban rencana akan mengikuti pada SNI nomor 1727.2/2013 yang berjudul Pedoman Pembebanan Minimum untuk Perancangan Bangunan Rumah dan Gedung. Pada SNI ini nantinya Anda akan bisa menentukan beban-beban rencana, khususnya adalah untuk beban gravitasi. Lalu SNI yang kedua adalah SNI nomor 1726/2012, yaitu tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Pada SNI nomor ini, Anda akan bisa menentukan atau menetapkan beban gempa rencana yang diperlukan pada proses perancangan bangunan gedung. Nah, berikut adalah screenshot dari SNI 2013 dan SNI 2012. Sebagai informasi tambahan, saat ini SNI 2012 telah diupdate, yaitu menjadi SNI 1726.2 tahun 2019. Namun pada paparan saya masih menggunakan SNI 2012, sehingga nanti silahkan Anda sesuaikan sendiri sesuai dengan SNI terbaru, yaitu SNI 2019. Lalu poin kedua yaitu studi kasus desain struktur gedung. Nah, pada contoh kali ini saya akan menampilkan desain bangunan gedung apartemen 12 lantai yang rencananya akan dibangun di Solo dengan ketinggian total 43 meter. Nah, beberapa data yang diperlukan pada proses desain disajikan sebagai berikut ini. Fungsi bangunan adalah apartemen, tinggi bangunan 43 meter, tinggi lantai pertama, yaitu jarak antara ground floor dengan
elevasi lantai pertama 4,5 meter, lalu sisanya adalah 3,5 meter. Sehingga jumlah total 12 lantai dengan ketinggian total 43 meter. Lokasinya ada di Surakarta. Sistem struktur yang digunakan adalah dual system, di mana pada arah X merupakan gabungan antara SRPMK dan dinding geser atau sistem ganda atau dual system, sedangkan pada arah Y adalah SRPMK. Sebagai informasi tambahan pula, materi yang saya sampaikan ini adalah materi atau penggunaan materialnya menggunakan beton bertulang. Nah, untuk struktur baja nanti silakan Anda sesuaikan sendiri. Lalu ini adalah beberapa data material yang digunakan. Beton bertulang ya dengan FC aksen 35 MPa, lalu mutu baja tulangan FY adalah 390 MPa dan 235 MPa berturut-turut untuk baja ulir dan baja polos. Nah, dalam hal ini pada kelas ini Anda menggunakan baja konvensional, maka FY-nya silahkan disesuaikan untuk material baja BJ37. Nah, analisis beban rencana untuk beban gravitasi. Desain beban rencana atau gravity load mengacu pada SNI 2013. Nah, nanti ada beberapa tambahan beban rencana yang diambil dari ASCE 710. Nah, beban gravitasi yang pertama itu adalah berat sendiri struktur atau dead load. Berat sendiri struktur nanti akan dihitung secara otomatis oleh software ya, oleh ETABS ataupun SAP 2000, di mana pada software tersebut Anda telah menginput berat jenis material dan dimensi penampang material, sehingga dari situ software akan secara otomatis bisa menghitung berat sendiri dari material yang Anda gunakan. Sebagai contoh di sini berat jenis material beton bertulang 23,6 kN per meter persegi. Maaf ya, harusnya meter kubik ya, 23,6 kN per meter kubik atau biasa dibulatkan menjadi 24 kN per meter kubik. Ini bisa diambil dari ASCE 710 di tabel C31. Kemudian beban mati tambahan pada plat lantai ini akan di input secara dengan dua metode. Yang pertama adalah sebagai area load dan yang kedua adalah sebagai frame load. Nah, untuk plat lantai 1 sampai 11 hitungannya adalah sebagai berikut ini, terdiri dari keramik dan spesi, kemudian ducting mechanical electrical, lalu rangka plafon dan juga plafonnya, sehingga totalnya adalah 1,44 kN per meter persegi. Lalu pada lantai atap ini terdiri dari lapisan waterproofing, kemudian ducting ME, kemudian rangka plafon dan plafon dengan total beban 0,39. Nah, ini adalah tampilan ketika dia diinput di software. Warna biru untuk 1,44 dan warna merah adalah untuk 0,39. Kemudian ada juga beban mati tambahan yang diinput sebagai frame load, yang umumnya dia akan mewakili beban dinding begitu ya. Di sini kita perlu mengetahui berat jenis dari dinding untuk setengah bata, yaitu adalah 2,3 kN per meter persegi. Kemudian ketinggian dinding efektif bisa diambil dari tinggi as ke as 3,5 meter dikurangi setengah balok lantai bawah dan setengah balok lantai atasnya, ketemulah 2,8 meter. Nah, beban dinding adalah beratnya dikalikan dengan ketinggian, ketemu 6,44 kN per meter. Anda input sesuai dengan area di mana dinding tersebut dikerjakan. Kira-kira seperti ini screenshot dari tampilan input beban dinding di software. Kemudian yang berikutnya adalah beban hidup. Beban hidup sesuai dengan fungsi pada area tersebut sebagai apa? Contoh di sini sebagai hunian, di mana disyaratkan di SNI 2013 sebesar 1,92 kN per meter persegi ditambah dengan beban partisi 0,72 sehingga totalnya adalah 2,64 kN per meter persegi. Untuk top floor atau lantai atap digunakan 0,96 kN per meter persegi. Kira-kira seperti ini screenshot tampilan dari input beban hidup. Baik, demikian perkuliahan untuk sesi yang pertama. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa Anda sampaikan di grup WA untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih.